Salam hangat untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Ana Amelia Luisa dari Teknik Pertambangan dengan NIM 03021820250017. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang Pancasila sebagai etika dan Pancasila sebagai filsafat. Seperti yang kita ketahui, ada beberapa pendiri bangsa yang terlibat dalam sejarah perumusan dan penetapan Pancasila, antara lain Muhammad Yamin, Soekarno, dan Supomo. Ketiga tokoh tersebut menyampaikan pendapat yang berbeda-beda terkait rumusan Pancasila itu. Namun demikian, rumusan-rumusan yang disampaikan itu tetap harus berpedoman terhadap kepribadian dan gagasan besar dari bangsa Indonesia itu sendiri. Selain itu, rumusan-rumusan tersebut juga harus berpedoman pada sejarah perjuangan dan semangat nasionalisme. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyebut dalam pidato spontannya yang kemudian dikenal dengan judul lahirnya Pancasila. Dasar-dasarnya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, dasar perwakilan. Yang kelima, dasar permusyawaratan. Yang keenam, kesejahteraan sosial. Dan yang terakhir yaitu ketuhanan. Maka dari itu, Pancasila sebagai konsep dasar negara ini lahir pada tanggal 1 Juni 1945 dan kemudian resmi disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara. Pancasila juga dijadikan sebagai ideologi yang dapat menjiwai berbagai gerakan dan kehidupan politik serta kemasyarakatan bangsa Indonesia. Selanjutnya, saya akan membahas apa itu Pancasila sebagai etika dan apa itu Pancasila sebagai filsafat. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai etika. Secara etimologis, etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang artinya watak kesusilaan atau adat. Istilah ini identik dengan kata moral yang berasal dari bahasa Latin mos atau mores yang artinya adat. Meskipun kedua kata ini memiliki makna yang sama, namun dalam kehidupan sehari-hari digunakan secara berbeda. Moral atau moralitas digunakan sebagai perbuatan yang sedang dinilai, sedangkan etika mengkaji sistem nilai yang ada. Etika Pancasila itu diartikan sebagai cabang filsafat yang dijabarkan melalui sila-sila Pancasila yang digunakan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Adapun pengaktualisasian Pancasila sebagai dasar etika tercermin dalam sila-silanya yaitu sebagai berikut. Pada sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, contoh penerapannya yaitu menghormati setiap orang atau warga negara atas berbagai kebebasannya dalam menganut agama dan kepercayaannya masing-masing. Kemudian, pada sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, itu contoh penerapannya adalah menghormati setiap orang dan warga negara sebagai pribadi. Selanjutnya, pada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, contoh penerapannya yaitu bersikap dan bertindak adil dalam mengatasi segmentasi. Selanjutnya, pada sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, contoh penerapannya yaitu kebebasan, kemerdekaan, kebersamaan dimiliki dan dikembangkan dengan dasar musyawarah. Kemudian yang terakhir, yaitu pada sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh penerapannya yaitu membina dan mengembangkan masyarakat yang berkeadilan sosial. Yang kedua yaitu Pancasila sebagai filsafat. Filsafat secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yaitu philen atau philos dan sophia atau sophos. Philen yang artinya cinta dan sophia yang artinya kebijaksanaan. Dengan demikian, filsafat diartikan sebagai cinta kebenaran atau kebijaksanaan.
Oleh karena itu, filsafat diartikan sebagai hasrat atau keinginan yang sungguh-sungguh akan kebenaran yang sejati. Maka dapat disimpulkan, filsafat Pancasila diartikan bahwa di satu pihak adanya hasrat yang sungguh-sungguh untuk mencari kebenaran melalui ilmu filsafat, dan di pihak lain menjadi objeknya, yaitu Pancasila. Adapun beberapa tokoh yang berpendapat bahwa Pancasila adalah suatu filsafat, antara lain yang pertama Muhammad Yamin. Ia menegaskan bahwa Pancasila tersusun secara harmonis dalam suatu sistem falsafah. Kemudian yang kedua, Sudiman Kartohadiprodjo menegaskan pula bahwa Pancasila sebagai filsafat bangsa Indonesia berdasarkan atas ucapan Bung Karno yang menyatakan bahwa Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia. Kemudian yang ketiga, Noto Negoro berpendapat bahwa kedudukan Pancasila dalam negara Republik Indonesia sebagai dasar negara dalam pengertian dasar filsafat. Pancasila dapat dikatakan sebagai sistem filsafat karena telah memenuhi persyaratan untuk dapat disebut sebagai sistem filsafat. Syarat-syarat tersebut ialah: yang pertama, adanya kesatuan; yang kedua, adanya keteraturan; yang ketiga, adanya keterkaitan; yang keempat, adanya kerjasama; dan yang terakhir, adanya tujuan bersama. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan mengenai materi Pancasila sebagai etika dan Pancasila sebagai filsafat. Maaf apabila ada salah kata, saya ucapkan terima kasih. Semoga membantu.